Nah, di dunia ini ada 6 jenis orang yang bisa menghancurkan bisnis Anda, ya, terutama di Atomi. Siapa itu 6 jenis orang ini? Ya, kita harus identifikasi loh. Orang-orang yang bisa menghancurkan bisnis kita ini harus kita ibaratnya potong, buang ke dalam api. Jangan diladenin Bapak Ibu, karena orang-orang ini yang bisa menghancurkan seluruh bisnis Anda di Atomi. Ya, karena ini betul-betul seperti kalau kita lagi nanam pohon ada tumbuhan liar itu jangan kita kasih air yang tumbuhan liar dengan harapan dia tidak jadi liar. Jangan, langsung kita potong akarnya, kita cabut, kita buang ke dalam api. Ya, sama halnya dengan 6 jenis orang yang bisa menghancurkan bisnis Anda di Atomi. Yang pertama adalah orang yang tipenya ngapain? Barter, tipe exchange ya. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Banyak kan orang seperti itu. Ya, dia merasa dirinya orang pintar gitu ya. Kalau saya join grup kamu, saya dapat apa? Saya bawa 100 orang, saya dapat apa? Kamu mau kasih saya uang, produk, kasih PV. Jadi dia sebelum kerja, dia udah tanya dulu, timbal baliknya apa kalau saya join? Timbal baliknya apa kalau saya bergabung atau beli produk? Ya, saya pernah dapat orang kayak gini. Jadi waktu saya memperkenalkan atau bukan di Indonesia ya, di Kanada. Waktu saya memperkenalkan Atomi, eh dia suruh datang ke toko dia. Ya, dia punya toko. Dia punya toko printing, percetakan. Lalu saya pikir ini orang pengen join beli produk atau apa gitu ya. Ternyata dia bilang apa? Oke Mike, gini deh, kita bikin persetujuan. Kalau kamu bisa bawa klien ke percetakan saya akan join. Ya, akhirnya tahu nggak dia ngapain? Dia cetakin kartu nama Mike Sujadi, print director. Jadi saya kayak suruh cari order buat bawain order ke toko dia. Langsung dicetakin berapa ratus kartu nama gitu ya, 200 atau 500 gitu. Satu box. Tahu saya apain? Saya buang ke tong sampah. Dia nggak join. Sampai hari ini juga nggak join. Seandainya dia join pun, dia akan jadi apa? Orang yang menghancurkan bisnis saya. Ya. Apalagi kalau ini udah ada di jaringan Anda. Anda harus buang ini orang. Hati-hati loh. Ini bisa menghancurkan ya. Udah seperti kanker. Langsung saya nggak tertarik sama orang ini. Dalam hati saya pikir gini. Emang kalau kamu join, emang saya sukses. Rusak iya. Ya. Jadi kita harus punya, apa ya, saya bilang kita mesti punya standar. Saya menjalankan bisnis Atomi, saya pengen punya tim saya seperti ini. Nah, orang yang pertama ini adalah tipe yang suka barter. Jangan dimasukin ke dalam tim Anda. Oke. Orang yang kedua, tipenya yang suka putus asa, desperate type. Dikit-dikit, aduh, kayaknya gue nggak bisa deh. Ini bukan bisnis buat saya deh. Aduh, saya nggak bisa presentasi. Belum disuruh, udah putus asa dulu. Aduh, suruh ngomongin produk. Aduh, suruh testimoni. Nggak bisa deh. Aduh, pokoknya udah kerjaannya udah stres dulu. Ya, ini juga bisa menghancurkan bisnis Anda. Dikit-dikit ngomongnya udah apa kayak akibatnya tuh udah dunia runtuh buat dia. Ya. Kalau disuruh presentasi, aduh, Mike, kayaknya gue bukan orangnya deh. Aduh, gue kalau suruh home party nggak bisa deh. Pokoknya kata permulaannya adalah aduh, titik titik titik. Ya, ini tipe orang yang putus asa. Belum masuk ke medan perang udah, aduh, gue nggak bisa lawan ini lawan itu. Udah, jangan dimasukkan ke dalam jaringan Anda. Ini akan menghancurkan bisnis Anda. Orang yang ketiga, tipe mengeluh, whining, komplain, nyalahin sana sini, ya. Semua orang itu salah kecuali dia. Gua nggak bisa pairing nih gara-gara member gua nggak belanja. Gue begini gara-gara upline gue nggak ada yang bantuin gue nih. Semua orang lain yang salah. Diri dia yang paling benar. Ya, semua mengeluh, mengeluh.
membernya gaptek, mengeluh website Atominya suka error, mengeluh produk Atomi lambat dikirimnya, mengeluh verifikasi email susah. Pokoknya setiap buka mulut keluarnya apa? Keluhan, 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 keluhan. Semua keluhan negatif, nggak ada yang positif. Walaupun positif pun ya, hal positif pun dia akan mengeluh. Aduh Mike, member gue udah banyak nih, tapi nggak ada yang ngurusin. Aduh, udah ada yang belanja, tapi nggak ada yang follow up. Padahal kan tugasnya dia, ya. Yang urusin member ya kamu. Kenapa suruh upline? Kenapa suruh upline yang follow up? Ya, aduh, Zoom meetingnya terlalu banyak. Ya udah kamu aja yang bikin Zoom meeting, biar leader kamu bisa ngaso, ya. Kamu yang take over dong, jangan cuman ngeluh. Aduh, materinya Zoom itu mulu. Nggak beda-beda itu melulu, bosen. Ya udah kamu yang bikin materi, kamu yang presentasi dong, jangan mengeluh ya. Orang mengeluh ini seperti kanker di dalam tubuh kita, yang secara lambat pasti tubuh kita hancur. Buang, buang jauh-jauh ya. Itu jenis orang ketiga, tipe mengeluh. Tipe keempat, orang yang suka buangin waktu Anda, time waster, time. Ya. Tahu nggak contohnya apa? Orang yang udah janjian ya. Oke Mike, kita bikin home party ya. Nanti di rumah saya jam 1 hari Sabtu. Ya. Eh, jam 12 saya udah lagi perjalanan ke sana. Terus member ini bilang, Mike, di cancel. Orangnya nggak ada yang datang. Lu kenapa nggak ngomong dari 3 jam yang lalu? Atau dari kemarin, ngomongnya baru setengah jam. Gue udah di jalan ini. Ini tipe orang yang buang waktu. Ya. Janjian table talk. Oke, Mike, ketemu di Starbucks. 15 menit. Saya udah mau nyampe, lagi cari parkir. Mike, nggak jadi datang. Sorry, istri gue suruh shopping. Ada loh orang-orang kayak gitu. Ya, suruh Zoom. Kita udah nungguin di Zoom aja gitu ya. Jam 10 pagi. Kok jam 10 belum nongol? Jam 10 seperempat belum nongol. Saya telepon dia. Oh, sorry Mike, gue lagi kerja. Tiba-tiba disuruh bos masuk kantor. Lu kenapa nggak ngomong? Taunya dari kapan? Dari kemarin. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Ya, tipe-tipe orang yang buang waktu ini harus Anda putuskan hubungan. Karena orang ini akan menghancurkan bisnis Anda. Ingat loh, komoditas yang paling berharga di dunia ini bukan uang, bukan emas, bukan berlian, bukan batu permata. Komoditas paling mahal di dunia ini adalah waktu. Anda nggak bisa beli waktu Anda dengan uang berapapun. Orang kaya, konglomerat Bapak Ibu, dia memang uangnya sudah banyak. Tapi dia menghargai waktu lebih berharga dari uangnya. Makanya orang yang menghambur-hamburkan waktu punya satu kesamaan. Pasti orang miskin. Ya. Dari kata-katanya kita udah bisa lihat. Ya, daripada gua nggak ngapa-ngapain, gua mendingan begini. Ya. Karena dia kebanyakan waktu. Biasanya hidupnya miskin. Orang kaya tidak pernah buang waktu. Buat mereka waktu adalah uang. Bahkan lebih mahal dari uang. Karena waktu ini Anda nggak bisa beli kembali. 1 menit sudah lewat, Anda nggak bisa balik 1 menit. Nggak ada tuh namanya time travel suruh balik. Ya, jadi jangan pernah mau jaringan Anda ada jenis orang yang keempat ini, yang selalu buang waktunya Anda. Anda mesti identifikasi loh. Jangan sampai tahu-tahu bisnis Anda hancur karena kebanyakan orang yang buang waktu di jaringan Anda. Ya, luangkan 80% waktu Anda kepada 20% orang yang menghasilkan hasil 80% di bisnis Anda. Saya ulangin. Luangkan 80% waktu Anda kepada 20% orang yang melakukan 80% di bisnis Anda. Yang 20% ini yang menghasilkan yang terbanyak, Anda harus luangkan waktu paling banyak.
Tapi dari 80% orang yang menghasilkan hanya 20% daripada bisnis Anda, jangan dikasih waktu. Ini buang-buang waktu. Kasih aja 20% waktu Anda yang terakhir. Atau mungkin 2%. Atau kalau saya, tidak sama sekali. Karena orang ini adalah orang yang buang waktu saya. Ya. Karena menurut saya, waktu lebih berharga dari segala hal. Lebih baik saya mendingan sama keluarga saya. Ngapain ngurusin member yang tukang buang waktu gini? Ya. Biasanya orang-orang kayak gini, saya jawabnya 1 hari kemudian. Dia chat ke saya nggak jawab. Saya jawabnya nanti gitu ya. Tahu-tahu message dia udah 100 di bawah ya. Karena tiap berapa menit saya dapat message baru di WhatsApp. Tahu-tahu saya udah lupa. Itu bagus ya. Biasanya saya masukin dia ke daftar yang paling akhir. Itu adalah orang yang tukang buang waktu. Jenis orang yang kelima, orang yang suka baperan. Tahu baperan? Bawa perasaan? Ini adalah mood swing type. Hari ini senang, besok nggak senang. Hari ini happy, besok murung. Jangankan besok, 2 jam kemudian udah nggak tertarik dengan Atomi. 2 jam lagi bisa tertarik. Ya, hari ini lagi happy, yuk Mike kita home party. 3 jam kemudian, nggak jadi deh, gue lagi nggak mood nih. Suami gue marah-marah nih, udah deh, nggak usah deh. Mau ke seminar ya, oke Mike, besok Jumat kita ketemu ya. Kamis malamnya dia bilang, aduh anak gue rewel, udahlah gue nggak mau. Nah, orang-orang yang baperan gini, ini akan mengkuras energi Anda. Pada saat dia happy, Anda senang dong. Pada saat dia mulai berubah, wah Anda mulai kesedot deh energinya. Aduh, kok kayak gini ya orang-orang ya. Mendingan orang kayak gini, pecat aja. Buang jauh-jauh. Masukkan ke kategori orang yang Anda cuekin. Ya, yang baper-baperan. Kita ngomong keras sedikit, Mike ngomongnya agak keras, gue nggak suka dia cara ngomongnya gitu. Tapi kalau saya lagi lucu, ngelucu gitu ya, dia seneng. Wah, telepon terus. Tapi kalau saya udah mulai ngomongnya keras, dia udah nggak mulai tertarik. Nggak mulai angkat telepon saya message nggak dijawab ya. Nah, ada orang-orang kayak gini. Orang model gini, ibarat kayak kanker di dalam tubuh, Bapak Ibu. Anda akan kecapean sendiri, akhirnya mati. Mendingan orang kayak gini, udah deh, kamu urusin dulu dengan mood kamu. Kalau udah bisa happy selama setahun, baru hubungin saya. Kalau Anda masih happy, enggak tiap 1 jam, jangan hubungin saya. Masih mau Atomi, jalankan Atomi, besok nggak mau jalankan, hari ini mau jalankan, besoknya mendingan pikirin dulu, mau jalanin apa enggak? Gampang kan? Emang kamu diminta apa? Uang, ijazah, kepinteran untuk jalanin bisnis Atomi? Enggak. Kamu cuma diminta konsisten aja. Konsisten nggak jalanin? Bukan konsisten kalau mood saya lagi bagus. Kalau mood saya lagi nggak bagus, saya nggak konsisten. Bukan itu yang saya cari. Saya cari adalah orang-orang yang moodnya ini akan sama 1 tahun. Kalau bisa 3 tahun. Mau moodnya lagi gimana, lagi nggak mood, pokoknya tetap apa yang perlu dikerjakan, dikerjakan. Ya. Aduh, gue moodnya lagi bete di kantor, lagi capek. Ada deh, enggak deh, gue nggak tertarik ngomongin Atomi dulu deh. Besok aja ya, Mike. Lu pikir gue butuh? Ya. Balikin aja. Kamu pikir saya butuh kamu? Kamu yang butuh Atomi, bukan Atomi yang butuh kamu. Ya, orang-orang model gini, kita mesti keras. Yang butuh kamu apa saya? Jangan dipikir kalau kamu jalanin Atomi, terus saya sukses. Belum tentu. Kamu jalanin Atomi, kamu yang sukses. Ya. Mau jalanin apa enggak? Ya. Kalau yang orang suka mood swing gini, udah lupain aja. Nah, orang yang keenam, ini yang mengerikan, Bapak. Tipe penipu, conman, swindler kalau Inggrisnya ya. Conman type. Ini yang bahaya. Orang-orang ini akan memanfaatkan tidak hanya membernya dia, tapi Anda yang dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Karena dia tidak tahu moto perusahaan filosofi Atomi apa? Filosofi baik kan? Menghargai semangat. Itu filosofi baik, bukan filosofi sapi, perah. Banyak orang tipe penipu ini,
Kesannya ya, filosofi baik. Padahal ini lagi dijadiin sapi perah dia. Jangan sampai Anda dapat member ataupun Andanya tipe penipu yang hanya memanfaatkan member Anda untuk kesuksesan Anda. Makanya Mister Park bilang apa? Di Atomi tidak boleh ada korban. Tahu gak korban artinya? Dia dimanfaatkan oleh seseorang untuk kesuksesannya dia. Justru di Atomi kita harus mensukseskan para member kita melebihi kita. Biarin deh kamu jadi sales master dulu, diamond master dulu, Sharon Rose master. Silakan. Saya akan bantu kamu sampai ke sana. Padahal kitanya belum jadi sales master. Nggak apa-apa. Ya. Biarin anak-anak saya dulu yang sukses. Itu pesan Chairman Pak Hangil. Ya. Jangan dimanipulasi supaya Anda jadi sukses. PV dicolong-colongin. Hanya untuk Anda bisa pairing. Ini tipe penipu, Bapak Ibu. Kalau Anda seorang tipe penipu, Anda akan menarik orang-orang yang juga tipe penipu. Semakin banyak tipe penipu di jaringan Anda, jaminan dari saya, bisnis Anda akan hancur. Hancur. Karena semua orang akan berasa apa? Saya dimanfaatkan oleh leader saya. Saya hanya sapi perah oleh leader-leader saya. Atomi tidak beda dengan MLM lain. Jangan sampai itu keluar dari member-member Anda. Ya. Paling gampang tanya member Anda, kamu happy nggak di jaringan saya? Kalau dia komplain, dia nggak happy, berarti mungkin Anda tipe penipu. Tanya, apa yang saya bisa kerjakan untuk kamu? Apa yang saya bisa bantu untuk bisnis kamu? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ya. Tapi kalau kita udah tahu, kitanya bukan penipu, punya member tipe penipu, secepatnya langsung dipotong, buang jauh-jauh. Ya. Kalau bisa laporin ke Atomi Indonesia, biar ditindak tegas. Ada loh, itu ada hukumnya. Nggak sembarangan. Ya. Walaupun Royal Master pun itu diterminasi karena dia adalah tipe penipu. Dia memanfaatkan jaringannya untuk dia. Itu di Korea, satu line, Royal Master, Star Master, Sharon Rose, semua dimatikan sampai ke Sales Master. Jadi nggak usah takut. Kalau kita sampai ditipu oleh sponsor kita, upline kita, leader kita, laporkan. Ke Atomi Indonesia nggak ditindak, laporkan ke Atomi Korea. Pasti ditindak. Laporkan ke Chairman Pak Hangil. Ya. Karena kita tidak mencari jenis orang penipu. Saya ulangin, ada 6 jenis orang yang bisa menghancurkan bisnis Anda. Orang yang suka barteran, tipe yang suka putus asa, tipe pengeluh, tipe yang suka buang-buang waktu Anda, tipe yang baperan, tipe penipu. Ini adalah 6 jenis orang yang pasti menghancurkan bisnis Anda.